Kalau saya pribadi pakai yang app aja ya, Mak. Saya dikasih uang 4.600.000 nih. Mending beli Core i5 Gen 10, terus sisanya buat beli VGA gitu. Ada kekurangan dan kelebihannya juga. Performa pasti turun sedikit. Tapi plusnya, wattnya irit. Assalamualaikum teman-teman, saya Randi Adha, Sigras IT, dan seperti biasa di sini udah ada PC-nya, ditemenin sama Rama Ruby Ramadan. tepuk tangan dulu. Nah, di sini nanti bakalan bercerita karena banyak banget ya teman-teman di luar sana tuh yang mau rakit PC tapi galau dengan apa yang dia mau beli gitu ceritanya. Betul. Nah, sekaligus di sini tuh ada PC juga nanti akan di komentarin gitu ya. Betul. Oke, kita kenalan aja dulu inilah si PC-nya ya. PC-nya. PC-nya punya siapa dan kenapa ada di sini? Jadi PC-nya tuh ini punya Kang Rama. Jadi kemarin begitu ngobrol tuh nanya, Kang namanya siapa? Rama juga, Kang sama. Sama, gitu, tapi bukan saya ya, cuman Rama yang lain. Tapi orang Bandung juga. Iya, orang Bandung juga. Jadi dia nge-DM saya katanya pengen rakit PC tapi part-partnya dia udah ada gitu, udah beli sendiri gitu. Jadi inilah yang dibeli sama. Iya, ini yang dibeli sama semuanya. dia, ya? Jadi udah sama Kang Ramanya, udah semuanya langsung segini. Kita langsung saja lihat kan penampakannya aja, Mak. Nah, biar kelihatan juga di sini ada yang menarik atau enggak menarik menurut kalian. Ini ada tabung kaleng susu ya. Ada kaleng susu di sini. Susu. Oke, kita mulai dari prosesornya aja dulu. Kita kenalan dulu. Pakai apa nih? Jadi ini prosesornya pakai Core i5 10400F. Nah, ini yang seri F ya, berarti nggak ada VGA card. Iya, betul. Ada VGA card-nya. Jadi wajib ada VGA card biar nampil ke monitor. Gitu. Jadi jadi si prosesornya ini tanpa iGPU gitu. Kalau seri F ya, ingat seri F harus pakai VGA card eksternal biar nampil gitu. Betul. Terus untuk motherboardnya ini Motherboardnya pakai ASRock B560M Pro 4. Jadi ini sebetulnya motherboard ini udah support juga Intel Gen 11 ya, 11400F gitu. Tapi kenapa pilih yang Gen 10? Ya Nggak mungkin Kang Ramanya pas lagi belanja ini si tokonya tuh nyaraninnya ini. Padahal kalau misalkan pakai Gen 11 bisa juga ada beberapa fitur yang aktif juga ya, Mak. Bisa yang keluar ya, yang aktif. Kayak si NVMe ini Gen 4-nya kalau misalkan pakai Intel Gen 11 itu si PCIe Gen 4x4-nya nyala. Iya. Tapi soalnya kan kalau misalkan enggak pakai ini kan Gen 10 ya enggak nyala Gen 4-nya ya. Soalnya kemarin pas nyobain dicolok ke situ enggak kedetek si NVMe-nya. Karena prosesornya masih Gen 10. Padahal series B500 ya, B560 ini kalau pakai Gen 11 lebih maksimal lagi gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, tetap performanya juga bakalan bagus lah, nggak mengurangi performa si prosesornya gitu. Terus lanjut apa lagi? Memori RAM kayaknya, Mak. Memori RAM ini T-Force Team Delta ya, yang warna hitam RGB 2x8 GB 3200 MHz. Oke, lanjut lagi di sini apa, Mak? Ini dulu lah. Oh iya, kaleng susu. Ini kaleng susunya dulu nih. Kaleng susunya dulu nih. Ini apa? Aerocool Mirage 5 ARGB kalau nggak salah. Oh, ARGB. Iya. Kayaknya mending dinyalain ya, Mak. Nyalain lah. Kita coba nyalain. Waduh, kaleng susunya nyala. Kaleng susunya nyala ini. Jadi ini mungkin kebantunya sama airflow yang dari depan, Sama atas, dari bawah, belakang gitu ya. keluar. Tapi biasanya kalau misalkan heatsinknya tinggi seperti ini ya udah adem juga. Tapi untungnya di sini fan-nya udah banyak, Mak. Iya. Jadi inner di sini ya, terus exhaust-nya juga udah bagus. Kayaknya aman nih. Nanti kita tes main game ya. Lanjut untuk PGA card-nya. Nah, PGA card-nya apa nih? Waduh. Nah, ini udah dilempar lagi gitu. Udah lama nggak lempar-lempar. PGA card-nya apa nih, Mak? Ini GeForce GTX 1650 GDDR5 dari MSI Ventus. Ini GDDR5 ya? GDDR5 betul.
Dan ini yang GDDR5 pasti GDDR5. harganya lebih murah ya, Mak? Ya, tapi hampir ini sama ya. Harganya ya. Mirip sama yang GDDR6 ya Iya, padahal ya. mirip. Malahan kayaknya lebih mahal ini deh ya. Oh gitu? Kayaknya ya. Mending pakai jotak aja 1650 ya. Iya. Ada ya, mana sih? Mana ya? Ini nih. Nah, itu. Nah. Ini nih, ini 1650 sama ya. Polos ya, Bang? Polos, tapi ini udah GDDR6. Ini performanya pasti lumayan kerasa lah beda gitu. Harganya Iya. lebih Berapa murah ini? malahan. Ini berapa? Ini 53 kalau nggak salah. 3 ini 5499. Tuh, ini masih DDR5 gitu kan. Lumayan kan, sisanya buat ngopi-ngopi. Lumayan gitu kan. Itu buat giveaway, Bang. Oh ya, door prize ya nanti. Tapi nggak nyampe 200.000. Oke, nah ini. Terus, tapi ini makanya ada kekurangan dan kelebihannya juga. Performa pasti turun sedikit. Tapi plusnya, wattnya irit. Irit banget. betul. Irit banget. Ini kalau misalkan menggunakan hanya slot PCIe saja, cuman 75 watt saja gitu untuk si PGA. Maksimal gitu Maksimal itu. Karena tanpa power pin. Power pin, iya. Tuh kan polos gitu kan. Nah itu kelebihannya juga. Jadi lebih irit lah gitu. Jadi di rumah nggak terlalu boros juga. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Pastinya, Bang. Iya, jadi VGA-nya apa? Ramah sama orang tua ya. Jadi bukan sahabat PLN. Tidak bersahabat dengan PLN karena irit gitu. Irit, kan. iya. Oke, terus untuk fan, ini fan bawaan? Enggak, ini tambahan. Oh, Dia ini Cube Gaming Halo. yang Tiga mana? fan. Atas. Yang atas 3. Kalau ini yang depannya bawaan casing. Oh, bawaan casingnya ini. Nggak bisa diatur itu. Ini ada remote-nya sebenarnya. Oke, terus untuk storage mah? Storage ini pakai NVMe ya dari Cleve 256 GB. Terus tambahan hard disk WD Blue 1 TB ya. Terabyte. Oke, ini dipasang di bawah ya karena NVMe Gen 3 ya. Iya, ganti Kalau misalkan dipasang di atas Empat, tuh ini nggak Gen jalan 4. ya. Power supply satu lagi. Oh iya, power supply. Power supply-nya apa? Jangan dilupakan. Ini power supply FSP Havi Pro 650 watt, 80 plus. Wow, mantap. Iya. PGA card juga pakai RTX 3060 mungkin nanti masih kuat masih ini kuat power ya, supply-nya. betul. Iya, gitu. Jadi masih aman lah. Untuk airflow juga ya lumayan cukup juga. Ini MATX. MATX ini. MATX. Jadi untuk airflow di depan ini cuma 2 fan aja. Bus 2 gitu kan masuk terus dikeluarkan dari atas, dari belakang. Oke, cukup lah. Kita akan tes sekarang performa untuk main game. Seberapa hebat si GTX 1650 OC ya, OC Edition ya ini ya, Edition betul. tanpa power pin. Gitu. Sekarang kita tes ke gamenya. Let's go. Oke, teman-teman. Jadi kita lihat dulu Mak, performa si PC ini yang saat ini sistemnya sedang berjalan di kecepatan PGA card dulu. Pertama, ini ya. GTX 1650 ya. GDDR5. GDDR5 Chipsetnya Samsung. Terus dia berjalan di PCIe PCIe kali 16.3.0 ya. ya. Di 16. Terus untuk memori RAM Memori RAM-nya dia bisa berjalan 3200 MHz. Soalnya mobonya B560. 60 ya. Jadi bisa maksimal berarti ya. Iya, bisa Kita tinggal maksimal. aktifkan XMP-nya SMP aja. profile, betul. Jadi dia langsung berjalan 200 3200 MHz. MHz CL16. Terus untuk CPU-nya Mak, lihat i5 10400F ya. Betul. 2,9 GHz tuh default up to 3, berapa ya? 3,7 ya. Itu kan base-nya 2,9 si prosesor. Dan nanti kalau misalkan pas kerja berat gitu kan, dia langsung bisa naik all-core-nya gitu. Oke, kita langsung saja lanjut ke Game. pengujian gaming. Let's go. Oke, teman-teman, kita langsung aja tes game yang pertama. Di sini ada game apa, Mak? Ini game Battlefield 5 ya. Battlefield 5. Oke, settingannya dulu kita lihat, Mak. Karena pasti penasaran nih Battlefield 5 ini cukup berat juga. Berat ya, menguras prosesor dan GPU-nya ya. Ini settingan high ya. High resolusi. Settingan graphic quality high. Resolusi 1080p ya. Oke, kita lihat langsung di game yang cukup berat juga ya misi ini ya. Untuk si GTX 1650 yang GDDR5 ini suhunya 61 derajat Celcius dan penggunaannya udah 99% ya. Udah mentok. Udah mentok banget gitu kan. Dan watt GPU-nya kalian bisa lihat di sini sangat irit sekali, cuman 67 watt ya, naik turun ke 66. iya, makanya ini slot PCI itu di bawah 75 pokoknya gitu kan.
karena ini wah irit banget bener gitu kan. Betul. Terus yang penasaran apakah performa si CPU cooler susu kaleng ini gitu kan? i5 10400F ketika main Battlefield 5 penggunaannya setengahnya ya 50, 60, 80 bahkan. Untuk suhunya ternyata cukup adem ya Pak. Adem 55 naik turun ya. Naik turunnya masih di bawah 60 derajat Celcius. FPS-nya 50 sampai 60 FPS. Oke, karena di sini ada dulu teman-teman, kita lanjut ke game selanjutnya aja ya, karena si game ini udah kelihatan lah cukup berat juga, tapi FPS-nya di 60-an. Oke, lanjut ke video kedua. Oke, ini game kedua, bukan video kedua ya. Kita tesnya GTA 5 karena masih banyak banget teman-teman di luar sana tuh yang nanyain, Bang, kenapa nggak dites game GTA 5? Betul. Karena masih banyak ternyata yang main ya, Mak. Betul. Oke, kita mau saja lihat di sini. Ini resolusinya apa settingannya ya? Kita lihat dulu. Resolusinya 1080p pasti ya. ya 1080p. Terus presetnya kalian bisa lihat. Kalian Itu bisa udah lihat di setting, ya. udah di record layarnya. Udah di record ini. Ini Ya, ada settingannya. normal, high. Nah, pokoknya seperti itulah ya. Kita lihat Pak pas ini misi pertama juga pas pertama main banget, game ya. GTX 1650 juga performanya udah sangat ya 80-90% ya. Watt GPU-nya 65 watt, i5-nya 52 derajat Celcius. Nah, tapi kenapa ada Iya. drop-nya? Emang kadang Emang- si game ini suka ada gitu ah. Gamenya, kadang ada yang nanya, Bang, kenapa PC-nya udah bagus kayak gini tapi ada frame drop. Biasanya itu bukan dari faktor hardware aja ya, bisa jadi dari gamenya gitu kan. Kalau FPS-nya mah ya udah kenceng tuh 160-an ya. 60-an. Udah enak banget lah ini mah. Terus penggunaan prosesor 42-50%-an ya. Suhu juga aman ternyata. 52. Jadi ini ya cukup adem lah gitu ya. Oke, jadi GTA 5 udah dibahas. Nah, kalau misalkan dipakai live streaming ini bisa. Bisa banget. Bisa banget gitu Udah kan. kuat. Udah kuat. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya. Let's go. Oke, ini game ketiga berarti ya, Apex Legends. Legend betul. Biasanya kita setting dulu, Mak. Itu, Mak, 60 FPS. Kayaknya PC-nya Kita lihat settingannya. Visinya disable ya. maju dikit. Disable. Nah, ini udah bagus Pak. Resolusi Resolusi 1080p. Ininya teksturnya high ya, rata kanan ya. Rata kanan. Oke. Ada yang high. Udah mati. Mati. Oke dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, di apply. Nah, Nah, kita lihat orang aja lah. Nah, oke, barusan resolusi 1080p, terus presetnya rata kanan ya, Mak. Kanan di high. FPS-nya 60-an 60-an ya. lah. Kurang lebih naik turun gitu kan. Karena ini barusan udah main keburu mati gitu kan. Kalau ngulang lagi nanti lama lagi gitu. Tapi yang pasti untuk main Apex Legends, PUBG gitu kan. Terus game-game FPS yang rame tuh apalagi Di Warzone mungkin ya. Kalau di Warzone ini udah kasih kuat lah. Tinggal nanti setting low atau medium atau high kayak gini gitu kan. Jadi oke lah, aman gitu kan untuk game-game game-game FPS yang lagi rame di tahun 2021 aman. Kita lanjut tes game aja, Mak. Tes game apa? Tes ngedit. Tes ngedit ya, karena nanti judulnya ada PC editing gitu. Oke, kita langsung aja tes editing. Let's go. Nah, kalau misalkan sekarang kita tes Premiere Pro berapa, Mak, ini? Tahun 2021 ya. 2021 karena ini ya darurat ya seperti biasa ya. PC-nya jadi tes editingnya pakai hasil record video yang barusan ya. pas main game ya. Iya. Ini udah di-record layarnya kan? Udah. Kita langsung aja tes trainer aja ya biar Ya, kelihatan ini aja. durasi videonya 7 menit 36 detikan lah. Coba di test render. Nanti nah, oke, kita langsung aja render aja, Mak. Itu file size-nya berapa? 588 MB ya. Resolusi 1080p ya. Iya, betul. Oh, ini durasinya cuma 1 menit cuma 1 30 menit detikan ya. Suhunya 57 derajat Celcius tuh, 50 derajat ya, naik turun lah. Berarti ya performa ini cukup lumayan juga ya. Ini si kaleng susu. Bagus juga nih air Iya. ya. Oke, suhunya
adem lah ya di bawah adem, 60 ya. Terus speednya juga karena sedikit gitu kan tanpa efek-efek yang besar juga gitu editingnya, jadi cukup cepat untuk cepat, betul. Oke, jadi kesimpulannya pertama harganya dulu Mbak, ini habis berapa katanya Mbak? Harganya ini tuh saya kan dikasih invoice-nya sama si akangnya, itu harganya 14 juta kurang 32.000. Oh, ya lumayan gede juga gitu betul. kan. Tapi karena itu saya rasa dikasih spek di tokonya ya, disarankannya ya. Kan saya Periperalnya gitu. Ini kalau misalkan rakit PC sendiri bisa diminimalisir lagi, harganya bisa lebih murah, performanya bisa sama atau bahkan bisa lebih lah, kurang lebihnya gitu kan. betul. Tapi untuk segini juga udah oke banget lah gitu ya. Sesuai kebutuhan mungkin ya, wattnya pengen irit gitu kan. Betul. Performanya segini udah cukup, kayak tadi Apex Legends oke gitu ya. Terus GTA 5 Libas, Battlefield 5 juga oke gitu ya. Terus untuk si ngedit video juga lancar gitu. Oke. Ya pokoknya intinya kalau kita mau rakit PC itu tuh balik lagi ke diri kita masing-masing. Keperluannya buat apa dan budgetnya berapa gitu. Itu pasti bakalan nyesuaikan gitu dengan keperluan kita sama uang kita gitu. Jadi kalau misalkan mau rakit PC itu kita harus tahu dulu kebutuhan kita tuh mau dipakai apa nanti gitu si PC-nya. Nah, kalau misalkan udah ketahuan, oh saya mau dipakai ini, baru kalian tentuin budgetnya. Betul. Kalau misalkan budgetnya banyak, besar, bisa beli yang baru semua misalkan gitu. Tapi kalau budgetnya misalkan kecil sedikit gitu kan, atau kurang, bisa cari yang part yang second gitu. Nah, gitu aja mungkin ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, kalau rakitnya nyicil gimana Bang? Kalau rakitnya partnya satu-satu. oh kalau misalkan rakitnya pengen nyicil gitu ya, saya sarankan sih kalau nyicilnya nggak terlalu lama, misalkan cuma sebulan gitu kan, atau 2 bulan lah maksimal, itu nggak apa-apa, boleh aja ya. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 6 bulan gitu kan, nyicilnya beli prosesor dulu, beli motherboard dulu gitu kan, biasanya itu nanti nggak jadi rakitnya. Ya, Gitu. pertengahan pasti udah mengurungkan niat. Wah, ini udah punya prosesor, ternyata ada prosesor baru, atau ada kena racun lagi yang baru gitu kan, akhirnya nggak jadi. Jadi ya mungkin kalau misalkan rakit PC-nya cuma ketahan sebulan atau maksimal 2 bulan, nggak apa-apa gitu, beli prosesor, beli motherboard dulu gitu, nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kalau misalkan kalian punya saran kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan mau rakit PC, bisa DM Saya @ramarubi ya. Nah, nanti ada IG-nya juga ya di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha dan Ramarubi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.